Selamat siang, Bu Wirid. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Billy Christian Nathanael dengan NIM 123290064 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan angkatan 2023. Pada hari ini saya akan membuat video penjelasan terkait dengan ujian analisis data cuaca dan iklim, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan 4 komponen, yaitu analisis spasial PCA, lalu ada analisis korelasi PCA dengan indeks iklim global, lalu clustering data aktivitas matahari yaitu DST dan sunspot, lalu juga ada penerapan machine learning-nya. Nah, untuk tujuan percobaannya sendiri di sini saya membagi menjadi 3, di mana yang pertama itu adalah mengidentifikasi pola spasial dan temporal curah hujan di Pulau Jawa dengan metode PCA, di mana Pulau Jawa sendiri ini kan dari pembagian NIM, di mana NIM saya sendiri itu 4 dan dapat di daerah Pulau Jawa. Lalu selanjutnya itu melakukan pengelompokan fase aktivitas matahari pada siklus 23 dan 24 menggunakan metode Cummins dan clustering. Lalu selanjutnya itu membangun model prediksi curah hujan ekstrim di Pulau Jawa dengan algoritma random forest regressor. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang pertama mengenai analisis spasial PCA. Jadi di sini saya akan menjelaskan topik-topik pentingnya saja. Saya tidak akan mengambil semuanya. Saya akan mengambil poin-poin penting apa saja yang akan menjadi penjelasan mengenai analisis spasial PCA. Di sini NIM akhiran saya 4 dan saya mendapat daerah Pulau Jawa. Jadi di sini dari PPT yang terlihat di sini ada Pulau Jawa dengan dominasi itu Pulau Jawa sendiri itu dari rata-rata curah hujannya kan dari warna biru gelap, biru yang gelap sampai yang biru mendekati putih. Di sini terlihat di area-area Jawa Barat itu dia curah hujannya cukup tinggi, mendekati ke Jawa Timur dia curah hujannya rendah. Ini tuh plot spasial rata-rata curah hujan di daerah Jawa. Nah, lalu selanjutnya ini adalah grafik script plotnya. Di sini saya menggabungkan 2 script plot, di mana ini yang warna biru script plot biasa, lalu yang warna oranye itu adalah script plot kumulatifnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada batas 80% itu batas thresholdnya. Di sini bisa terlihat bahwa kalau misalkan kita mau mengambil nilai script plotnya, di sini script plotnya itu di PC yang ketiga, karena di PC yang ketiga tuh setelah dari grafik PC 3 itu grafiknya mulai melandai gitu kan. Kalau script plot tuh kita cari grafik yang dimana grafiknya itu dia itu dimana grafiknya itu nanti mau melandai. Kita cari yang grafik sebelum dia melandai gitu. Lalu selanjutnya ini adalah grafik ini peta spasial dari Pulau Jawa. Ini peta spasial untuk yang PC1, di mana dia menangkap variansi tertinggi. Dia PC1 62,3%. Lalu selanjutnya PC2 itu adalah 14,4%. Nah, selanjutnya ini adalah grafik PC1 time seriesnya. Ini adalah grafik PC2 time seriesnya, dimana kalau misalkan di sini kita lihat bahwa di grafik time series PC1 tuh nilainya itu nilai fluktuasinya tuh dia lebih tinggi, dimana di nilai maksimumnya dia ada 200 di PC1, sedangkan di PC2 dia itu ada 100. Nah, itu adalah grafik-grafik yang bisa divisualisasikan terkait dengan analisis spasial PCA. Lalu selanjutnya apa sih pembahasan yang bisa kita jelaskan terkait dengan analisis spasial PCA ini? Saya sudah membuat poin-poin penting, yang dimana yang pertama itu data curah hujan CIRPS itu dari tahun 1981 sampai 2020 memiliki dimensi yang besar dan kompleks, sehingga perlu dibuat metode khusus. Makanya kita menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi utama yang ada di poin kedua. Lalu selanjutnya pemilihan komponen utama dari PC1 sampai PC5 itu berdasarkan skrites dan variansi kumulatifnya. Seperti yang terlihat di tadi itu, memang kalau misalkan kita lihat tadi dari PC1 sampai PC5 itu grafiknya dari mulai turun tajam sampai mulai melandai itu di
PC1 sampai kurang lebih di PC5. Baru setelah itu dia melandai total. Nah, selanjutnya PC1 tuh menjelaskan variansi terbesar yaitu di kurang lebih 62% dan merepresentasikan pola monsunal. Itu adalah penjelasan yang tadi yang plot spasialnya. Lalu selanjutnya pola spasial menunjukkan perbedaan karakter hujan antara Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Karena memang setelah kita lihat tadi yang di bagian rata-rata curah hujan itu yang di grafik awal, antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu curah hujannya berbeda, di mana di Jawa Barat curah hujannya lebih tinggi begitu. Dia akan birunya lebih tebal. Lalu selanjutnya PCA mampu memisahkan sinyal iklim dominan dari noise lokal. Ya, karena kan PCA dia memisahkan iklim-iklim yang dominan yang noise lokal itu dia masuk ke PC berikutnya. Lalu selanjutnya itu adalah skor PC merepresentasikan variabilitas temporal curah hujan antar tahunan. Ya, ini adalah salah satu penjelasannya juga. Lalu selanjutnya yang terakhir, hasil PCA menjadi dasar analisis korelasi dan machine learning. Dimana kan yang PCA ini nantinya akan dibahas lagi ke topik yang machine learning yang keempat, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua mengenai korelasi PCA dengan indeks iklim global WP dan PDO. Di sini saya memilih indeks iklim global WP dan PDO dengan alasan bahwa dari WP sendiri itu kan Western Pacific dan PDO itu adalah Pacific Decadal Oscillation. Dimana kalau indeks WP itu dipilih karena merepresentasikan variabilitas tekanan udara dan aliran massa udara di Pasifik Barat, yang dimana itu tuh merupakan penggerak utama konveksi di wilayah Pulau Jawa atau wilayah penelitian saya sendiri. Sementara itu PDO dipilih untuk memberikan konteks variabilitas jangka panjang atau dekadal, di mana fase-fase PDO ini dapat memperkuat atau memperlemah dampak fenomena intertahunan seperti ENSO terhadap curah hujan. Seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini adalah grafik time series antara PC1 versus PDO. Lalu bagaimana scatter plotnya, yang dimana R itu adalah korelasi persennya. Jadi di sini kita bisa lihat. Lalu selanjutnya ada time series yang PC1 versus WP dan scatter plotnya, time series PC2 versus PDO dan scatter plotnya, lalu time series PC2 versus WP dan scatter plotnya, time series PC3 versus PDO, scatter plotnya, time series PC3 versus WP, dan terakhir adalah scatter plotnya. Nah, jadi di sini saya sudah mengambil poin-poin penting apa saja yang sekiranya dapat dijadikan pembahasan terkait dengan korelasi PCA dengan indeks iklim global WP dan PDO ini. Jadi skor temporal PC hasil PCA itu dapat dikorelasikan dengan indeks iklim global WP dan PDO, yang dimana ini kan menjadi pilihan saya. Lalu selanjutnya analisis korelasi persen itu digunakan untuk mengukur hubungan linear antar variabel. Makanya sebelumnya kan digunakan ini yang scatter plot itu sendiri untuk mengukur bagaimana hubungan linearnya. Lalu selanjutnya korelasi signifikan ditemukan pada PC1 dan PC2 terhadap indeks global WP dan PDO. Lalu selanjutnya fluktuasi PC mengikuti perubahan fase indeks iklim global. Nah, selanjutnya itu nilai PC menurun saat terjadi fase El Nino dan PDO positif. Lalu selanjutnya hubungan ini menunjukkan adanya telekoneksi antara Pasifik dan curah hujan Jawa. Telekoneksi itu hubungan cuaca iklim antara dua wilayah yang sangat jauh gitu. Jadi misalkan terjadi kondisi cuaca atau iklim di Pasifik, lalu dia tuh berhubungan erat dengan kondisi yang ada di Pulau Jawa, yang dimana kan jaraknya itu jauh. Lalu di sini juga scatter plot digunakan untuk mengevaluasi konsistensi hubungan dan outlier. Ya, lalu selanjutnya yang terakhir adalah korelasi menjadi validasi fisis bahwa PCA menangkap sinyal iklim global. Itu adalah beberapa poin-poin penting ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan korelasi PCA dengan indeks iklim global WP dan PDO ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu mengenai clustering, dimana ini adalah clustering data aktivitas matahari, sunspot, dan DST. Jadi di sini dapat terlihat bahwa
ada dua grafik, yaitu adalah daily mean sunspot number, itu rata-rata harian dari nilai sunspotnya, dapat terlihat di grafik. Lalu selanjutnya ada daily mean DST index, itu rata-rata harian nilai DST-nya. Nah, kalau sunspot itu kan aktivitas matahari di mana ada area gelap di sekitar matahari akibat adanya medan magnetik yang kuat. Lalu selanjutnya adalah indeks DST. DST itu kan untuk mengukur seberapa kuat gangguan medan magnetik bumi akibat dari aktivitas matahari kan. Lalu selanjutnya ini adalah grafik dari metode elbow untuk menentukan jumlah klasternya. Lalu juga menggunakan silhouette score untuk mencari silhouette score, itu cari puncak tertingginya. Lalu selanjutnya ini adalah hasil Cummins clusteringnya. Ini untuk yang hasil hierarchical clustering, K-nya 3. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan clustering mengenai data aktivitas matahari, sunspot, dan DST. Apa sih yang bisa kita jelaskan mengenai grafik-grafik tadi? Jadi sunspot itu kan merepresentasikan aktivitas matahari, dan DST itu kan merepresentasikan gangguan geomagnetik. Data dianalisis di siklus matahari ke-23 dan 24. Lalu metode clustering itu yang digunakan adalah Cummins dan hierarchical clustering. Jadi penentuan jumlah cluster optimal menggunakan metode elbow dan silhouette score. Dimana kalau misalkan kita lihat tadi di grafik, kalau misalkan menggunakan metode elbow itu ada di K3, karena setelah K3 yang 4 seterusnya itu sudah mulai landai. Tapi di sini terdapat perbedaan, di mana kalau untuk dari silhouette score, kalau misalkan kita cari puncak tertingginya itu ada di K2-nya. Tetapi kita di sini lebih menggunakan ke metode elbow sendiri untuk menentukan jumlah klasternya. Lalu selanjutnya jumlah klaster optimal diperoleh sebanyak 3 klaster yang sebelumnya dijelaskan menggunakan yang metode elbow. Jadi klasternya ada 3 tuh merepresentasikan kondisi tenang, aktivitasnya moderat, dan badai geomagnetik ekstrim. Nah, Cummins ini jadi juga memberikan batas klaster yang tegas. Lalu selanjutnya hierarchical ini menunjukkan struktur hierarki data. Jadi Cummins ini memberikan kita kesempatan untuk kita menentukan pola-pola khusus dengan kita membuat klaster-klaster sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau hierarchical itu menunjukkan struktur hierarki data, di mana kita bisa melihat bahwa dari data yang kecil ini kita bisa cari rentang jaraknya, sehingga nanti dia bisa mendapatkan rentang jaraknya ke sampai yang besar seperti itu. Lalu clustering ini berhasil mengelompokkan fase aktivitas matahari secara objektif. Nah, jadi sekian penjelasan terkait dengan poin-poin penting apa saja yang menjadi pembahasan mengenai clustering data aktivitas matahari, sunspot, dan DST. Baik, sekarang di sini yang terakhir penjelasan mengenai machine learning hasil dari PCA. Jadi ini kan berasal dari penjelasan yang ada di penjelasan yang pertama dari grafik dari PC1 sampai PC5 yang pertama. Jadi di sini ada grafik dari tahun 1980 sampai tahun 2020. Di sini ada beberapa poin penting yang dimana garis warna abu-abu itu adalah hujan normal, garis kuning titik-titik itu adalah thresholdnya dengan persentil 80. Lalu itu titik hitam adalah kejadian ekstrimnya. Lalu kita lihat di sini yang garis hilang itu adalah prediksinya. Lalu selanjutnya adalah yang titik warna hijau adalah prediksi trennya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ketika titik warna silang warna merah dan warna hitam yang adalah kejadian hujan ekstrimnya, kalau misalkan mereka itu ada di titik yang sama, berarti model itu berhasil memprediksi seperti itu. Tetapi jika misalkan tanda silang dan titik hitamnya ini tidak ada di satu tempat yang sama, berarti itu model tidak dapat memprediksi seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah grafik di mana dari PC1 sampai PC5 kita akan melihat bagaimana faktor iklim mana yang paling berpengaruh. Di sini kita lihat bahwa di PC1 itu menangkap skor paling tinggi di 0,96 atau di 96%. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan poin-poin penting apa saja sih yang bisa menjadi
penjelasan terkait dengan machine learning hasil dari PCA ini. Jadi skor dari PC1 sampai PC5 digunakan sebagai fitur dari prediktor itu sendiri. Target prediksi adalah curah hujan ekstrim berdasarkan persentil ke 80. Algoritma yang digunakan itu adalah random forest regressor. Terus juga random forest di sini mampu menangani hubungan non-linear dan data kompleks. Data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Evaluasi model menggunakan RMSE dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan juga kita di sini dapat melihat bahwa model mampu mengikuti tren data aktual dengan baik. Lalu selanjutnya ada prediksi ekstrim masih menantang, di mana performa model tergolong reliable gitu. Jadi model ini masih bisa kita terapkan lagi seperti itu. Lalu selanjutnya hasil menunjukkan PCA efektif sebagai fitur extraction dari machine learning sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah poin-poin penting yang dapat diambil mengenai machine learning hasil PCA. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini saya akan membacakan langsung saja kesimpulan yang berhasil saya dapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah analisis PCA berhasil mengidentifikasi pola curah hujan monsunal di Pulau Jawa yang memiliki korelasi kuat dengan indeks iklim global ENSO dan IOD. Lalu selanjutnya metode clustering Cummins dan hierarkial ini secara akurat mengelompokkan fase aktivitas matahari serta gangguan geomagnetik siklus 23 dan 24 ke dalam 3 kategori. Ada tenang, moderat, dan badai ekstrim berdasarkan nilai dari DST-nya. Lalu selanjutnya ada algoritma random forest regressor sendiri terbukti efektif sebagai model prediksi curah hujan ekstrim dengan performa RMSE dan reliable untuk mendukung sistem peringatan dini bencana. Itu untuk kesimpulannya, dan selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai penerapan dari analisis spasial tentang PCA. Lalu selanjutnya tentang korelasi PCA dengan indeks iklim global, clustering data aktivitas matahari, dan machine learning. Jadi sekiranya dari gabungan dari keempat topik tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai analisis data cuaca dan iklim. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.